Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tergambarlah atau terdetaklah pikiran bapak-bapak mengenai dibilang mahram, apalah kira-kira yang terbetik dalam pikiran? Dibilang mahram, apa yang terbetak? Yang apa yang terlukis dalam pikiran? Mahram. Muhrim ya seringnya. Iya betul. Ini salah mungkin tulisannya ini. Mahram pula dibuat. Salah nggak? Salah ini. Betul. Mana yang benar ini? Mahram atau muhrim? Sama. Ini kan cerita terlintas muhrim, Pak. Oh, terlintas muhrim. Iya. Yang benar? Mahram. Oh, benar mahram. Oh, oke. Berarti sudah ada pendapat awal ya, gitu ya kan? Jadi sebenarnya yang benar adalah istilahnya mahram. Tapi seringkali yang dipakai adalah muhrim. Padahal muhrim itu artinya orang yang memakai ihram. Orang yang memakai ihram, baju ihram itu dipanggil dengan muhrim. Tapi kita membilang, itu muhrimku itu dia. Itu aja orang. Pakai baju biasanya dia. Kenapa dibilang muhrim? Nah, di sini ada yang diberi istilah kata serapan. Kata serapan. Ada beberapa kata yang oleh orang Indonesia diserap dari bahasa asing. Ketika sudah diserap, maka orang Indonesia memberikan sendiri pengertian dari kata itu. Tak diikutinya pengertian dari asal bahasanya itu. Itulah yang bahasa Indonesia, ahli-ahli bahasa Indonesia itu seperti itu dia. Sudah diserapnya, dia sendiri. Ulama, pernah kita bahas itu dia. Ulama, apa artinya? Dalam bahasa Arab, kalau ulama itu adalah jamaknya dari alim. Kalau orang alim banyak bergabung, maka mereka namanya ulama. Tapi kalau orang Indonesia, ulama dalam bahasa Indonesia, ya sudah, seorang pun dibilang dia sebagai seorang ulama. Jadi dibuat sendiri pengertiannya oleh orang Indonesia. Di Indonesia, di masyarakat yang sering dikenal itu adalah istilahnya muhrim. Ya, lebih tepat dalam istilah fikih namanya adalah mahram, ya, atau mahram. Karena ro-nya itu dia, bukan ra, tapi dibaca mahram dalam bahasa tulisan bahasa Indonesia. Baik, siapakah saja mahram kita? Kita belajar pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan mahram itu? Dari slide ini kita temukan mahram itu adalah orang. Jadi mahram itu adalah orang, bukan pakaian, tapi orang. Orangnya bisa perempuan, bisa laki-laki. Yang masih termasuk sanak saudara dekat. Kenapa dibilang sanak saudara dekat? Ada 3 sebab. Yang pertama disebabkan keturunan, maka dibilanglah dia sebagai kerabat. Maka dia oleh karena keturunan dia jadi mahram. Yang kedua bukan karena keturunan, tapi karena sesusuan. Loh, kenapa ini Pak? Sama-sama minum susu gitu maksudnya? Dia meminum susu yang keluar dari galon yang sama. Paham nggak maksudnya ini? Galon apa ini? Ibu yang sama. Ibu yang sama Pak atau ibu yang lain? Kalau begitu namanya keturunan lah itu kok ibu yang sama. Angkat. Saya sama adik saya itu meminum susu yang sama dari orang yang sama. Kalau begitu kami ini karena keturunan. Kalau sudah karena keturunan nggak perlu dibilang ini sesusuan. Apa kira maksudnya sesusuan? Angkat. Dari ibu yang lain, tapi menyusu kepada wanita yang lain. Nabi Muhammad SAW, siapa ibu beliau? Sayyidah Aminah. Kepada siapa Nabi Muhammad menyusu? Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kalau begitu, Nabi Muhammad adalah anak susu dari Halimatus Sa'diyah. Lain mamanya, tetapi karena disusukan maka menjadi mahram. Sampai sini paham? Jadi karena ada sebab keturunan, karena ada sebab sesusuan. Paham ya? Nanti ini pun ini saudara sesusuan akan ada lagi kaitannya.
makanya dimasukkan dia di situ. Yang ketiga, dia menjadi mahram lantaran hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan. Apa maksudnya hubungan perkawinan? Ya kalau seandainya hubungan perkawinan ya mahram lah Pak. Kalau mama misalnya mertua kita menjadi mahram karena kita menikah dengan anaknya. Kalau begitu mahram kita kepada mertua disebabkan apa? Keturunan? Tidak. Sesusuan? Tidak. Disebabkan oleh perkawinan kita dengan anaknya. Jadi ada 3 sebab kenapa orang itu diberikan gelar disebut dengan mahram. Yang pertama disebabkan oleh keturunan, yang kedua disebabkan oleh sesusuan, yang ketiga disebabkan oleh perkawinan. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Ternyata mahram ini ada jenisnya. Jenis yang pertama namanya mahram mu'abbad. Ya. Jenis yang pertama mahram apa namanya? Mahram mu'abbad. Yang kedua namanya mahram mu'aqqad. Ya, yang kedua namanya mahram mu'aqqad. Apa itu mahram mu'abbad? Apa itu mahram mu'aqqad? Mahram mu'abbad artinya hubungan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya. Berarti mahramnya ini berlangsung sepanjang masa. Karena selamanya dia tidak akan bisa dinikahi. Jadi kita kesempatan kali ini mahram ini konsekuensinya kita kan gini. Mahram itu konsekuensinya ada banyak. Salah satunya dilarang menikah. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah dilarang menikah sebagai konsekuensi dari mahram. Jadi kalau mahram mu'abbad artinya selamanya dia tak bisa dikawini. Supaya Bapak senang mengingatnya, mu'abbad berarti berabad-abad, maksudnya dia selamanya, senang ingatnya. Mu'abbad, apa itu mu'abbad? Mahram yang tak boleh dinikahi selamanya. Ya, mahram apa namanya? Mahram mu'abbad. Yang berikutnya mahram mu'aqqad, artinya tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu. Berarti dia temporer. Berarti jika kondisi itu hilang, maka menjadi halal untuk dinikahi. Ya, berarti dia punya syarat, punya ketentuan. Kalau dalam istilah zaman sekarang itu apa namanya itu dia? Syarat dan ketentuan berlaku. Iya kan? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa istilahnya itu dia? Kan ada gitu kan? Dapat ini, dapat ini. Baru ada tanda bintang di bawahnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Artinya kalau tak dipenuhi syarat itu, maka hadiah tadi tak dapat. Sama juga gini dia. Mahram dia, tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Itu namanya mahram mu'aqqad, tidak selamanya, temporer, itulah dia. Kita lanjut. Kita masuk kepada mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad tadi itu disebabkan oleh 3 hal. Kita bagi menjadi 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena ikatan perkawinan, yang ketiga karena persusuan. Kalau nasab berarti dia hubungan keturunan, namanya nasab. Kalau perkawinan namanya musoharah. Kalau persusuan namanya rodoah. Ya, rodoah berarti dia itu karena persusuan. Kita lihat, sudah kita bahas tadi ya, karena ada 3 tadi mu'abbad tadi itu dia. Siapa saja yang tergolong mu'abbad, selamanya tak bisa kita kawini. Selamanya itu hubungannya menjadi mahram. Siapa aja? Yang pertama, ibu. Ibu kita yang melahirkan kita, itu dia sama kita mahram mu'abbad. Memang ada sebagian suku itu di tempat kita ini, kadang-kadang kalau sudah marah dia ditulisnya di koran. Ada kan? Sudah tidak punya hubungan. Iya, putus-putus hubungan. Ada itu dia. Iya kan? Kalau ada apa-apa dia tidak lagi dianggap. Ini adalah begini. Tapi dalam agama kita nggak ada. Yang namanya ibu itu mahram mu'abbad. Paham ya?
Yang termasuk di sini yang disebut dengan ibu itu adalah ibu kandungnya atau ibu dari ayahnya. Siapa itu? Nenek. Oke. Baik dari jalan ayahnya dan neneknya dari jalan laki-laki atau dari jalan perempuan, dari ayah, dari mama. Berarti itu sampai ke atas sana itu dia kalau masih hidup, maka dia namanya mahram mu'abbad. Kedua, anak perempuan. Ya. Berarti dia karena nasab itu dia mu'abbad. Karena anak perempuan itu termasuk mahram mu'abbad. Di sini termasuklah dia cucu perempuan dan terus ke bawah. Kalau seandainya dia masih hidup dan ada masih cucu perempuan, berarti dia mahram mu'abbad bagi dia. Yang ketiga, saudara perempuan. Ya, kakak atau adik perempuan. Berikutnya, bibi dari jalur ayah. Ini orang Arab dibedakan antara bibi dari jalur ayah dengan bibi dari jalur ibu. Tapi kalau orang Indonesia biasanya menyamakannya saja. Tapi kalau dari orang Arab mereka mengatakan memberi istilah bibi dari jalur ayah ini namanya amat, kalau bibi dari jalur ibu namanya khalad. Amat ini adalah saudara perempuan dari ayahnya ke atas. Termasuk di dalamnya adalah bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya. Kalau kita sini bibi ini manggilnya apa bibi ini? Uwa ya. Bunde ya, bunde. Kalau dia lebih tua daripada mama kita bilang uwa gitu kan. Kalau lebih muda, kita panggil apa itu dia? Ibu misalnya atau bunde ya, itu dia. Itulah itu apa namanya? Masing-masing istilah, tapi itu maksudnya adalah bibi. Bibi dari jalur ibu sama juga. Yang dimaksud di sini adalah saudara perempuan dari ibu ke atas, termasuk dalamnya adalah saudara perempuan dari ibu ayahnya. Keenam dan ketujuh, anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan atau namanya keponakan. Namanya anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Macam tadi anaknya adik saya, itu sama saya itu mu'abbad itu dia. Sampai kapanpun dia itu adalah mahram saya. Pak, mengenai dibilang mahram, apalah kira-kira yang terbetik dalam pikiran? Dibilang mahram, apa yang terbetak? Yang apa yang terlukis dalam pikiran? Mahram. Muhrim ya sering ya. Iya betul. Ini salah mungkin tulisannya ini. Mahram pula dibuat. Salah nggak? Salah ini. Betul. Mana yang benar ini? Mahram atau muhrim? Sama. Ini kan cerita terlintas muhrim, Pak. Terlintas muhrim. Iya. Yang benar? Mahram. Benar mahram. Oke. Berarti sudah ada apa namanya? Pendapat awal ya, gitu ya kan? Jadi sebenarnya yang benar adalah istilahnya mahram. Tapi seringkali yang dipakai adalah muhrim. Padahal muhrim itu artinya orang yang memakai ihram. Orang yang memakai ihram, baju ihram itu dipanggil dengan muhrim. Tapi kita membilang, itu muhrimku itu dia. Itu aja orang. Pakai baju biasanya dia. Kenapa dibilang muhrim? Nah, di sini ada yang diberi istilah kata serapan. Kata serapan. Ada beberapa kata yang oleh orang Indonesia diserap dari bahasa asing. Ketika sudah diserap, maka orang Indonesia memberikan sendiri pengertian dari kata itu. Tak diikutinya pengertian dari asal bahasanya itu. Itulah yang bahasa Indonesia, ahli-ahli bahasa Indonesia itu seperti itu dia. Sudah diserapnya, dia sendiri. Ulama, pernah kita bahas itu dia. Ulama, apa artinya? Dalam bahasa Arab, kalau ulama itu adalah jamaknya dari alim. Kalau orang alim banyak bergabung, maka mereka namanya ulama. Tapi kalau orang Indonesia, ulama dalam bahasa Indonesia, ya sudah, seorang pun dibilang dia sebagai seorang ulama. Jadi dibuat sendiri pengertiannya oleh orang Indonesia. Di Indonesia, di masyarakat yang sering dikenal itu adalah istilahnya muhrim. Ya, lebih tepat dalam istilah fikih namanya adalah mahram, ya, atau mahram. Karena ro-nya itu dia, bukan ra, tapi dibaca mahram dalam bahasa tulisan bahasa Indonesia. Baik, siapakah saja mahram kita? Kita belajar pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim.
apa yang dimaksud dengan mahram itu. Dari slide ini kita temukan mahram itu adalah orang. Jadi mahram itu adalah orang, bukan pakaian, tapi orang. Orangnya bisa perempuan, bisa laki-laki. Yang masih termasuk sanak saudara dekat. Kenapa dibilang sanak saudara dekat? Ada 3 sebab. Yang pertama disebabkan keturunan. Maka dibilanglah dia sebagai kerabat. Maka dia oleh karena keturunan, dia jadi mahram. Yang kedua, bukan karena keturunan, tapi karena sesusuan. Loh, kenapa ini Pak? Sama-sama minum susu gitu maksudnya? Dia meminum susu yang keluar dari galon yang sama. Paham nggak maksudnya? Galon apa ini? Ibu yang sama. Ibu yang sama Pak atau ibu yang lain? Kalau begitu namanya keturunan lah itu kok ibu yang sama. Angkat. Saya sama adik saya itu meminum susu yang sama dari orang yang sama. Kalau begitu kami ini karena keturunan. Kalau sudah karena keturunan nggak perlu dibilang ini sesusuan. Apa kira maksudnya sesusuan? Angkat. Dari ibu yang lain tapi menyusu kepada wanita yang lain. Nabi Muhammad SAW. Siapa ibu beliau? Sayyidah Aminah. Kepada siapa Nabi Muhammad menyusu? Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Kalau begitu, Nabi Muhammad adalah anak susu dari Halimatus Sa'diyah. Lain mamanya, tetapi karena disusukan maka menjadi mahram. Sampai sini paham? Jadi karena ada sebab keturunan, karena ada sebab sesusuan. Paham ya? Nanti ini pun ini saudara sesusuan akan ada lagi kaitannya. Makanya dimasukkan dia di situ. Yang ketiga, dia menjadi mahram lantaran hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan. Apa maksudnya hubungan perkawinan? Ya kalau seandainya hubungan perkawinan ya mahram lah Pak. Kalau mama misalnya mertua kita menjadi mahram karena kita menikah dengan anaknya. Kalau begitu mahram kita kepada mertua disebabkan apa? Keturunan? Tidak. Sesusuan? Tidak. Disebabkan oleh perkawinan kita dengan anaknya. Jadi ada 3 sebab kenapa orang itu diberikan gelar apa namanya? Disebut dengan mahram. Yang pertama disebabkan oleh keturunan, yang kedua disebabkan oleh sesusuan, yang ketiga disebabkan oleh perkawinan. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Ternyata mahram ini ada jenisnya. Jenis yang pertama namanya mahram mu'abbad. Ya. Jenis yang pertama mahram apa namanya? Mahram mu'abbad. Yang kedua namanya mahram mu'aqqad. Ya, yang kedua namanya mahram mu'aqqad. Apa itu mahram mu'abbad? Apa itu mahram mu'aqqad? Mahram mu'abbad artinya hubungan mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya. Berarti mahramnya ini berlangsung sepanjang masa. Karena selamanya dia tidak akan bisa dinikahi. Jadi kita kesempatan kali ini mahram ini konsekuensinya kita kan gini. Mahram itu konsekuensinya ada banyak. Salah satunya dilarang menikah. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah dilarang menikah sebagai konsekuensi dari mahram. Jadi kalau mahram mu'abbad artinya selamanya dia tak bisa dikawini. Supaya Bapak senang mengingatnya, mu'abbad berarti berabad-abad, maksudnya dia selamanya, senang ingatnya. Mu'abbad, apa itu mu'abbad? Mahram yang tak boleh dinikahi selamanya. Ya, mahram apa namanya? Mahram mu'abbad. Yang berikutnya mahram mu'aqqad, artinya tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu. Berarti dia temporer. Berarti jika kondisi itu hilang, maka menjadi halal untuk dinikahi. Ya, berarti dia punya syarat
punya ketentuan. Kalau dalam istilah zaman sekarang itu apa namanya itu dia? Syarat dan ketentuan berlaku. Iya kan? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa istilahnya itu dia? Kan ada gitu kan? Dapat ini, dapat ini. Baru ada tanda bintang di bawahnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Artinya kalau tak dipenuhi syarat itu, maka hadiah tadi tak dapat. Sama juga gini dia. Mahram dia, tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Itu namanya mahram muakkad, tidak selamanya, temporer, itulah dia. Kita lanjut. Kita masuk kepada mahram muabbad. Mahram muabbad tadi itu disebabkan oleh 3 hal. Kita bagi menjadi 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena ikatan perkawinan, yang ketiga karena persusuan. Kalau nasab berarti dia hubungan keturunan, namanya nasab. Kalau perkawinan namanya musoharah. Kalau persusuan namanya rodoah. Ya, rodoah berarti dia itu karena persusuan. Kita lihat, sudah kita bahas tadi ya, karena ada 3 tadi muabbad tadi itu dia. Siapa saja yang tergolong muabbad, selamanya tak bisa kita kawini. Selamanya itu hubungannya menjadi mahram. Siapa aja? Yang pertama, ibu. Ibu kita yang melahirkan kita, itu dia sama kita mahram muabbad. Memang ada sebagian suku itu di tempat kita ini, kadang-kadang kalau sudah marah dia ditulisnya di koran. Ada kan? Sudah tidak punya hubungan. Iya, putus-putus hubungan. Ada itu dia. Iya kan? Kalau ada apa-apa dia tidak lagi dianggap. Ini adalah begini. Tapi dalam agama kita nggak ada. Yang namanya ibu itu mahram muabbad. Paham ya? Paham. Yang termasuk di sini yang disebut dengan ibu itu adalah ibu kandungnya atau ibu dari ayahnya. Siapa itu? Nenek. Oke. Baik dari jalan ayahnya dan neneknya dari jalan laki-laki atau dari jalan perempuan, dari ayah, dari mama. Berarti itu sampai ke atas sana itu dia kalau masih hidup, maka dia namanya mahram muabbad. Kedua, anak perempuan. Ya. Berarti dia karena nasab itu dia muabbad. Karena anak perempuan itu termasuk mahram muabbad. Di sini termasuklah dia cucu perempuan dan terus ke bawah. Kalau seandainya dia masih hidup dan ada masih cucu perempuan, berarti dia mahram muabbad bagi dia. Yang ketiga, saudara perempuan, ya, kakak atau adik perempuan. Berikutnya, bibi dari jalur ayah. Ini orang Arab dibedakan antara bibi dari jalur ayah dengan bibi dari jalur ibu. Tapi kalau orang Indonesia biasanya menyamakannya saja. Tapi kalau dari orang Arab mereka mengatakan memberi istilah bibi dari jalur ayah ini namanya amat, kalau bibi dari jalur ibu namanya khalad. Amat ini adalah saudara perempuan dari ayahnya ke atas. Termasuk di dalamnya adalah bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya. Kalau kita sini bibi ini manggilnya apa bibi ini? Uwa ya. Bunde ya, bunde. Kalau dia lebih tua daripada mama kita bilang uwa gitu kan. Kalau lebih muda, kita panggil apa itu dia? Ibu misalnya atau unde ya, itu dia. Itulah itu apa namanya, masing-masing istilah, tapi itu maksudnya adalah bibi. Bibi dari jalur ibu sama juga. Yang dimaksud di sini adalah saudara perempuan dari ibu ke atas, termasuk dalamnya adalah saudara perempuan dari ibu ayahnya. Keenam dan ketujuh, anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan atau namanya keponakan. Namanya anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Macam tadi anaknya adik saya, itu sama saya itu muabbad itu dia. Sampai kapanpun dia itu adalah mahram saya. Bingung nggak ini? Istri dari ayah. Hah? Ibu tiri. Kenapa nggak dibilang bang itu dia istri ayah berarti mama? Oh nggak, salah, nggak begitu. Dalam agama Islam laki-laki boleh menikah dari lebih dari satu. Maka istri dari ayah tidak harus ibu kandung. Ya,
Istri dari ayah itu dia mahram mu'abbad. Mama tiri itu adalah mahram mu'abbad. Yang kedua, ibu dari istri, mertua. Itu mahram mu'abbad itu dia. Ingat ya, mu'abbad. Tak bisa kalau hilang pun kondisinya tetap dia tak boleh kita kawini. Ya, karena dia mu'abbad. Hah? Gak ada darurat. Ya. Paham ya? Ibu mertua ini menjadi mahram selamanya. Dia ada buat penjelasan di situ dia. Dengan hanya sekedar akad nikah dengan anaknya tanpa mesti anaknya disetubuhi. Menurut mayoritas ulama, yang termasuk di dalamnya adalah ibu dari ibu mertua dan ibu dari ayah mertua. Berarti naik ke atas juga. Paham ya? Ini mu'abbad ya. Kita masuk yang ketiga. Anak perempuan dari istri. Loh Pak, anak perempuan dari istri apa maksudnya ini dia? Adik tiri. Hah? Adik tiri. Anak perempuan. Oh, adik tiri. Anak tiri. Anak perempuan dari istri. Ya, itu mahram mu'abbad. Kalau sudah kita kawin dengan seorang janda yang memiliki anak perempuan, maka kita kepada anak tersebut kita itu menjadi mahram mu'abbad selamanya. Ya, selamanya. Ia bisa menjadi mahram dengan syarat si laki-laki telah menyetubuhi ibunya. Loh, apa itu maksudnya, Pak? Beda tadi ke atas. Kalau ke atas dengan mama mertua tadi, walaupun kita itu belum menyetubuhi istri kita atau anak perempuannya itu kita sudah jadi mahram dengan ibu mertua kita itu. Tapi kalau dengan anak perempuan yang dia ini adalah anak bawaan dari istri, maka syarat menjadi mu'abbad adalah kita dengan istri kita yang baru tadi ini, yang dia punya anak itu, dia telah melakukan hubungan jima suami istri. Maka ketika kita melakukan jima dengan mamanya, maka anak perempuannya mu'abbad bagi kita, mahram mu'abbad. Paham ya? Jika hanya sekedar akad dengan ibunya namun belum sempat disetubuhi, maka boleh menikahi anak perempuannya tadi. Pak, takkanlah kita mau melakukannya. Ini hanya hukum fikih. Ini hukum. Maka saya katakan tadi, ada hukum, ada ahwal. Ada hukum, ada sikap terhadap hukum. Apakah gara-gara itu halal lalu kita melakukannya? Paham gak maksudnya? Ya, secara hukum itu boleh, tapi bukan berarti itu harus kita lakukan. Karena selain hukum ada juga namanya adat. Apa namanya? Adat. Secara adat kita itu kurang elok melakukannya. Walaupun hukum itu tentu di atas adat. Apa maksudnya hukum di atas adat? Manakala itu dilakukan, tidak bisa karena lantaran adat kita menghukumi itu haram. Karena sudah secara hukum itu boleh. Sebagai contoh, secara adat, kalau saya mengawini anak bapak, cocok apa tidak? Nggak cocok lah, kita berkawan sama-sama. Lalu saya kawin dengan anak bapak, kan nggak cocok. Tapi Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, anaknya Abu Bakar itu dinikahi oleh Rasulullah. Jangan bapak bilang, memanglah itu baik. Ya, adatnya seperti itu nggak sama dengan adat kita di sini. Maka saya katakan tadi bahwa dalam kategori kelakuan kita ada namanya ahwal, kebiasaan. Kita tengok daripada ulama-ulama kita, oh kebiasaannya begini, mereka di sana begitu. Tapi bukan berarti harus kita tetapkan, oh kawan pun punya anak perempuan nih, macam mana? Bukan begitu. Kenapa? Oh, Nabi Muhammad mengawini anak kawannya. Ya, nggak harus seperti itu juga cara melakukannya. Tapi secara hukum itu memang dibolehkan. Paham ya? Kan betapa tercelanya, tapi tercela dalam artian adat ya. Kalau sudah kita kawini seorang perempuan, memang belum sempat kita jima kepada dia. Karena mungkin tak karena sesuatu, kita tahu dan kita nggak suka sama dia. Dan dia juga berselisih dengan kita, tidak bisa diperbaiki, sempat bercerai, lalu kita mau mengawini anaknya. Walaupun kita bilang, ini boleh dalam agama, tapi dalam pandangan orang awam itu namanya apa istilahnya itu dia? Tabu.
Namanya itu apa namanya? Tabu. Ya, tabu dalam hukum adat. Bukan haram ya, karena kalau bilang haram itu istilah hukum. Kalau secara hukum itu boleh. Masuk yang keempat, istri dari anak laki-laki. Istri dari anak laki-laki. Menantu. Jadi apa namanya, menantu itu dia berarti di sini mahram mu'abbad. Yang termasuk mahram juga adalah istri dari anak persusuan. Jadi kalau anak persusuan tadi, kalau seandainya sudah disusui, sebagian ada pendapat itu dia ada berapa kali dia disusui baru dikatakan itu dia persusuan. Ya, 5 kali susu dengan keadaan kenyang atau 7 kali susuan dalam keadaan kenyang, maka pada waktu itu dia dianggap sebagai anak susu. Dan di sini harus susu badan. Ya, harus susu badan, Bang. Susu botol. Bukan susu botol ya. ASI ya, air susu ibu. Orang Melayu bilang susu badan. Ya, kalau bapak-bapak ke Malaysia, orang bilang susu badan jangan heran. Susu badan itu maksudnya ASI. Susu badan. Bukan SGM. Kalau SGM dia tidak terkategori sebagai rodoah tadi itu dia. Ketiga, mahram mu'abbad karena waktu kita ini 5 menit lagi, agak cepat-cepat ya kita ya. Gak apa-apa ya. Mahram mu'abbad karena persusuan. Nah ini tadi dia, rodoah tadi itu dia. Yang pertama, wanita yang menyusui dan ibunya. Wanita yang menyusui dan ibunya. Kita menyusu kepada seorang wanita. Dan mama daripada wanita itu berarti mahram mu'abbad kepada kita. Wanita yang menyusui dan ibunya. Misalnya bapak-bapak ini masih kecil, tapi bapak-bapak sekalian, yang dibilang ini menyusui di sini yang masih kecil ya. Jangan bapak nanti menyusui. Oh, ada rodoahnya Pak. Iya. Boleh rumahnya. Orang lain kita susui. Kalau bapak-bapak masih kecil, ya, masih apa namanya, baru lahir, macam si Arsaka, dia pada sini lagi. Yang masih usia menyusui lah. Kalau dia mau menjadi ibu susu, zaman dulu begitu, Nabi Muhammad itu begitu. Karena pada waktu itu kota Mekah itu dikhawatirkan memberikan dampak buruk kepada Rasulullah, karena di situ di Makkah itu banyak terjadi kejahiliahan. Yang wanita berzina lah di situ, iya kan? Yang apa namanya tadi, sesajen lah di situ, patung-patung lah di situ, sehingga keluarga daripada Rasulullah itu mengambil keputusan untuk menyusukan Rasulullah kepada orang lain yang di kampung-kampung. Didapatilah Halimatus Sa'diyah, singkat ceritanya, dibawalah Rasulullah itu kampung-kampung itu dia. Kalau zaman sekarang itu diisolasi lah zamannya, karena pada waktu itu kota Makkah itu terlalu banyak kejahiliahan. Maka dia diasingkan supaya dia tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk orang-orang yang dulu tinggal di kota Makkah. Jadi wanita yang menyusui dan ibunya. Ibu siapa? Ibu yang wanita menyusui tadi ini. Paham ya? Itu mu'abbad ya, walaupun karena susuan dia mu'abbad, tak boleh dinikahi. Karena itu kita anggap sebagai ibu kita sendiri. Nenek itu berarti nenek kita sendiri. 2, anak perempuan dari wanita yang menyusui. Berarti itu saudara sesusuan kita. Paham ini? Ya, misalnya Bang Akbar punya mama susu. Mama susu itu punya anak perempuan, itu sama Bang Akbar, berarti dia itu adalah mahram. Walaupun tidak lahir dari rahim yang sama, tapi menyusui dengan susu yang sama. Rodoah berarti dia mahram mu'abbad dikarenakan persusuan. Nomor 3, saudara perempuan dari wanita yang menyusui. Bibi sesusuan itu dia. Bukan bibi sesusuan maksudnya begini ya. Kita menyusu kepada seorang perempuan. Perempuan itu punya saudara. Gak boleh kita kawini karena itu bibi kita sendiri itu dia. Tapi karena persusuan itu dia, bukan karena keturunan. Paham ya? Nomor
4. Anak perempuan dari wanita yang menyusui. Anak perempuan dari wanita, berarti cucu mama susu kita. Ya, cucu mama susu kita yang perempuan tak boleh kita kawini. Berikutnya nomor 7. Nomor 5. Ibu dari suami dari wanita yang menyusui. Ibu dari suami dari wanita yang menyusui. Tengok ya. Ibu dari suami dari wanita. Kita nyusu kepada mama. Dia punya suami. Mama dari suami ini nggak boleh kita nikahi. Nenek lah ya, nenek persusuan, ya kan? Maksudnya nggak boleh kita buat begitu kan? Kenapa nggak dikasih nenek urung dari bapak itu? Begitulah memang kita temukan kalau ininya dia. Memang analisa ya. Bahasa ini lebih terperinci kan. Karena dikhawatirkan kalau kita buat singkatan entah beda nanti dari tempat lain dengan tempat lain. Jadi ini dibuat dia berdasarkan bahasa aslinya. Nomor 6 ya. Saudara perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Berarti bibi, ya kan? Bibi dari suami mama susu. Paham ya? Oke, nomor 7. Anak perempuan dari anak laki-laki dari wanita yang menyusui. Mama susu kita punya anak laki-laki, baru dia punya anak perempuan. Berarti ponaan ya? Ponaan persusuan, ya gitu kan? Ponaan persusuan. Nggak boleh kita nikahi karena itu dia mahram. Nomor 8. Anak perempuan dari suami dari wanita yang menyusui. Oh Pak, tapi itu udah dibahas. Oh enggak, karena bisa saja suami tadi ini punya istri yang lain lagi selain daripada mama susu kita. Paham? Nah, jadi anak perempuannya itu nggak boleh kita kawin. Contohnya kita punya mama susu Ibu A. Ibu A menjadi istri daripada Bapak B. Ternyata Bapak B punya istri lain, Ibu C. Ibu C punya anak Ibu C itu punya anak perempuan. Nah, itu nggak boleh kita kawini. Karena itu masih anak berarti saudara sesusuan, tapi jauh dia, gitu dia. Nomor istri lain dari suami dari wanita yang menyusui. Berarti mama tiri susu kita, kayak mana bilangnya itu? Mama tiri susu kayak mana tuh? Mama susu tiri atau mama tiri susu namanya? Mama tiri susu. Tapi paham lah maksudnya kan? Paham. Adapun jumlah persusuan yang menyebabkan mahram, perhatikan ini ya. Adapun jumlah persusuan, apa maksudnya jumlah persusuan? Berapa kali disusui? Baru dikatakan dia mahram, baru dikatakan dia sah menjadi mama susu. Adapun jumlah persusuan yang menyebabkan mahram adalah 5 persusuan atau lebih. Udah 5 kali disusui dia kenyang-kenyang, ya kan? 5 kali disusui di sini dia. Berarti atau lebih, bisa 6 kali, 7 kali. Kalau sudah disusukan, maka dia sudah sah menjadi mahramnya, mahram muabbad. Inilah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Atha dan Tawus. Pendapat ini juga adalah pendapatnya Sayyidah Aisyah, pendapatnya Sayyidina Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ibnu Zubair. 5 kali, ya, menurut pendapat para ulama. Kalau sekali aja belum dikatakan dia mama susu menurut pendapat Imam Syafi'i tadi. Paham sini? Lanjut. Sekarang kita masuk ke mahram muaqqat. Apa yang dimaksud dengan mahram muaqqat? Tadi sudah kita bahas. Berarti dia mahram yang sifatnya temporer. Karena ada kondisi tertentu yang kalau kondisi itu hilang, maka kemahramannya juga menjadi hilang. Sifatnya berarti sementara. Ada 8 perempuan yang tak boleh dinikahi sementara waktu. Dikarenakan dia masih mahram. Siapa saja? Nomor 1. Saudara perempuan dari istri, ipar. Kalau bapak punya istri punya adik atau punya kakak, nggak boleh dikawini dia. Tapi itu muaqqat. Kalau bapak sudah cerai, boleh dikawini.
istilah orang itu apa namanya? Ganti tikar, istilah orang. Ya, ganti tikar. Mungkin karena apa namanya sudah kepalang tanggung, sudah rapat dengan mama mertua. Karena mungkin kakak ini pun mungkin istri meninggal, kakak ini pun dia pun mungkin belum menikah juga, dan kelihatannya pun mirip-mirip juga ya ini. Kalau seandainya seperti ini, kadang-kadang ada pendapat seperti itu, dan ini memang tidak salah. Memang dalam agama kita itu memang dibolehkan gitu dia. Sudah punya hubungan baik dan dia nggak mau anaknya ini diasuh oleh orang lain. Dia pun sudah kadung sayang, mertua ini sudah kadung sayang sama bapak misalnya, sudahlah. Kalau seandainya cocok pulanya, ada adiknya lagi yang lain, ini dia disambung lah. Sambung. Ya, seperti ini pernah nggak terjadi? Pernah. Anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Utsman itu diberi gelar Zunnur Ain, yang memiliki dua cahaya. Tak boleh dalam satu waktu, tapi kalau tidak dalam satu waktu boleh. Meninggal satu anak Rasulullah yang dinikahi Utsman, berikutnya dikawinkan lagi oleh Rasulullah anaknya yang lain kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sayang kepada Utsman. Ya, sayang kepada Utsman. Orang yang soleh, Rasulullah mau dia menjadi istri daripada anaknya Rasulullah SAW. Kita lanjut ya, nomor kedua, bibi. Nah, dari jalur ayah atau ibu dari istri, ya, bibi dari istri. Tahu ya, bibi dari istri kita punya bibi, nggak boleh kita kawini karena kita masih punya hubungan dengan istri kita. Tapi kalau kita nggak punya hubungan tapi mama nggak boleh, mama mertua, karena dari mama mertua itu mahram mu'abbad. Tapi kalau adiknya itu dia bukan mahram mu'abbad, mahram mu'abbad. Nabi SAW bersabda, la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Tidak boleh seorang wanita dimadu dengan bibi, baik dari ayah ataupun ibunya. Oke, mau disesuaikan bagaimana kira-kira? Rapatkan aja. Itu kritis Bang deh. Situ aja telepon tata. Masih panjang ini, ya kan? Ya Pak, itu bisa Pak. Oh ya, atau di sini aja nggak apa-apa. Aja berarti. Di teras saja, ngomong selain. Karena penjelasan saya dengar ini kan. Turun Pak, cepat. Yang di sananya nanti. Perasaan aman. Geser ke sana teh. Masih belum gang. Geser ke gang mana? Kita lanjut. Oke. Ini udah ya, nomor kedua tadi ya. Yang ketiga, istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk Islam. Ya, istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk Islam. Jadi istri orang yang telah bersuami. Ya, istri orang nggak boleh kita kawini. Karena di sini konsekuensi daripada mahram di sini yang kita batasi adalah haram untuk dinikahi. Ya, istri orang kafir nggak boleh. Berikutnya, jika seorang wanita masuk Islam dan suaminya masih kafir, ahli kitab atau agama lainnya, maka keislaman wanita tersebut membuat ia langsung terpisah dengan suaminya yang kafir. Tapi itu mu'aqqad, manakala suaminya ini masuk Islam, berarti kekafirannya sudah hilang, maka ia kembali bisa dinikah. Paham ya? Jadi karena kekafiran itu mengakibatkan mahram, mengakibatkan tertolak. Keempat, wanita yang telah ditalak 3. Ya, wanita yang telah ditalak 3 itu mu'aqqad, Pak. Mahram itu dia, mahram mu'aqqad. Maksudnya haram untuk dinikahi. Tapi itu ada persyaratannya kalau mau dikawini,
bahwa dia itu sudah pernah menikah dengan orang lain. Ya. Wanita yang telah ditalak 3, maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain. Makanya nggak boleh itu, dia ada istilahnya namanya kawin Cina buta, nggak boleh itu. Ya, tahu nggak istilah itu? Kalau belum tahu, buka Google. Bukan maksudnya itu. Itu memang kata-kata itu agak rasis, jadi nggak boleh kita pakai sebenarnya. Kita harus cari istilah yang lain. Tapi itu memang beredar di masyarakat istilah itu, ya kan? Karena memang orang Islam tidak boleh memberikan lakop-lakop yang buruk, ya, penjelasan-penjelasan yang buruk, gelar-gelar yang buruk. Mu'aqqad juga wanita musyrik sampai ia masuk Islam, nggak boleh ya, orang kafir nggak boleh dikawini. Wanita pezina sampai ia bertaubat dan melakukan istibra. Jadi kalau seandainya dia masih pezina, nggak boleh kita kawini kecuali dia sudah bertaubat. Macam mana cara bertaubat? Bertaubat dia menyesal dan dia berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Dan karena itu dia selama ini berzina, maka dia harus istibra, memastikan bahwa rahimnya itu kosong dari janin ataupun sperma yang mungkin akan membuat dia itu hamil. Oleh sebab itu, maka dia harus istibra dulu, membuktikan kosongnya rahim. Seperti masa iddah itu kan termasuk bisa dipakai untuk pembuktian bahwa dia itu nggak boleh dia kawin dengan orang lain lagi karena dia masih dalam masa tunggu. Ketujuh, wanita yang sedang ihram sampai ia tahallul. Ini ihram dan tahallul adalah salah satu periode-periode dalam ibadah haji. Kalau sedang ihram nggak boleh, ya, sedang ihram itu tidak boleh untuk menikah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta ya Allah, Allahumma anta rabbana ya Allah, rabbana Allahumma lana ya Allah. Berangkatkanlah kami melaksanakan ibadah haji. Amin. Berangkatkanlah kami melaksanakan ibadah umroh. Ya Allah. Amin. Sesungguhnya Engkau Maha Kaya dan mengkayakan hamba-hamba yang Engkau sukai. Amin. Sukailah kami ya Allah. Amin. Dan jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau berangkatkan. Amin. Amin. Yang ketujuh, yang kedelapan, tidak boleh menikahi wanita kelima sedangkan masih memiliki istri yang keempat. Ya, berarti nggak boleh. Maksimal seorang laki-laki itu memiliki 4 istri dalam satu waktu. Kalau tidak dalam satu waktu silahkan, nggak masalah. Ya, tapi tidak boleh kita itu, tidak pantas bagi kita itu untuk mencari-cari, untuk mengecap-ngecap, maksudnya itu dia. Cobalah, belakang lagi. Cobalah ini, nggak boleh. Makanya tadi itu yang kawin suku buta tadi itu, dia nggak boleh dibilang nama sukunya, kan rasis itu namanya, ya kan? Nggak boleh begitu. Niatnya hanya untuk itu dia melepasi hasrat dan kepentingan saja. Orang Islam nggak begitu. Jadi niat menikah itu harus memiliki tujuan yang sesuai dengan syariat. Habis ya? Habis. Terus. Cepet kali ya. Pertanyaan. Cepet kali. Jam 10 kita alhamdulillah sudah selesai. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit kita mempelajari agama kita ini. Ya. Di lain waktu boleh kiranya nanti kita membahas kira-kira konsekuensi mahram ini apa, karena bukan hanya mengenai haram untuk dinikahi, kan termasuk nanti ya, termasuk untuk batasan-batasan aurat yang boleh. Baik, kita tutup dulu. Nanti setelah kita tutup baru kita buka sesi tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.